Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya. Jadi teman-teman yang sedang melakukan ibadah Ramadan, semoga dilancarkan ibadahnya. Tapi jangan lupa ya, SKD CPNS atau kedinasan itu tinggal beberapa bulan lagi. Nggak ada waktu untuk nggak belajar gitu. Walaupun teman-teman masih puasa, justru puasa itu ningkatin fokus teman-teman. Kenapa? Karena dopamin teman-teman itu nggak naik turun. Dopamin yang naik turun itu kan nyebabin nggak fokus. Apalagi teman-teman sering scroll, itu bagus banget kalau teman-teman belajar SKD atau belajar apapun di suasana berpuasa. Kita langsung masuk aja ke soal nomor 1. Silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Kemudian silakan tulis kolom komentar teman-teman itu benernya berapa. Nah, langsung aja kita bahas soal berikut ini. Anda adalah seorang manajer proyek TI yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan data di perusahaan. Mana yang menurut Anda merupakan tindakan paling efektif ya? Jadi teman-teman kalau dapat soal yang menyuruh kita untuk mencari tindakan paling efektif, itu biasanya diminta untuk solusi yang jangka panjang gitu, tidak hanya solusi yang praktis. Opsi A, mengadakan pelatihan rutin tentang keamanan data untuk seluruh tim. Ini masuk ya. B, mengidentifikasi risiko keamanan dan mengambil langkah-langkah mitigasi. Ya, positif juga. C, menyusun rencana proyek dengan jelas dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Di sini tidak disebutkan adanya sumber daya. Tidak ada sumber daya, jadi bukan. D, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan strategis terkait keamanan data. Yang ini juga masuk. E, mengawasi implementasi sistem keamanan dan melakukan evaluasi berkala. Ini juga positif ya. Nah, jadi teman-teman ketika mengerjakan TKP itu tidak boleh teman-teman itu jadi orang baik intinya. Teman-teman harus memosisikan diri teman-teman itu sebagai ASN. Anggap aja kalian udah jadi aparatur sipil lah. Aparatur sipil. Nah, teman-teman itu diharuskan untuk untuk mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kedua itu harus profesional. Harus profesional artinya mengikuti prosedur gitu. Kemudian yang ketiga itu intinya bisa bergaul dalam suatu organisasi. Nah, jadi di sini kan diminta kan bertanggung jawab ya. Yang bertanggung jawab berarti ini profesionalisme untuk mengimplementasikan sistem manajemen keamanan data di perusahaan. Nah, jadi solusi paling efektif dan jangka panjang adalah opsi yang A, dengan mengadakan pelatihan rutin tentang keamanan data untuk seluruh tim. Jadi ini adalah opsi yang paling mengimplementasikan tindakan yang paling efektif. Ini adalah sub materi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi cari opsi jawaban yang paling efektif dan paling berorientasi pada jangka panjang. Kita lanjut soal 2, silahkan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Kemudian tulis kolom komentar teman-teman benernya berapa. Terus ya intinya kalau belajar lewat video, nonton video, kalian itu harus mengerjain terlebih dahulu gitu daripada penjelasannya. Kenapa? Karena itu merupakan active learning. Active learning itu meningkatkan daya ingat teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Anda adalah seorang aktivis ya. Aktivis media sosial yang peduli dengan isu-isu kebangsaan dan kemanusiaan. Anda melihat bahwa
banyak akun-akun di media sosial menyebarkan paham-paham radikal seperti intoleransi, kekerasan, dan separatisme. Anda ingin melakukan sesuatu untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal tersebut dan mengedukasi masyarakat tentang bahayanya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kan eh, subjeknya ya. Ini teman-teman ya sebagai apa? Ini subjeknya. Nah, ini masalahnya. Nah, ini masalahnya. Ini masalahnya dan kemudian ini adalah temanya itu apa? Temanya kan anti radikalisme kan? Anti radikal. Nah, jadi solusinya adalah ketika teman-teman itu mengerjakan soal TKP, teman-teman itu harus paham satu. Pertama, teman-teman sebagai siapa? Artinya subjeknya itu apa? Yang kedua, itu masalahnya. Masalahnya itu apa yang ingin diselesaikan oleh teman-teman. Yang kemudian ketiga itu temanya. Temanya itu anti radikal. Jadi, ketika teman-teman mendapat anti radikal, teman-teman harus mencari pola yang intinya jika belum terbukti atau mencegah anti radikalisme, intinya itu kita harus mengedukasi. Tapi ketika sudah terjadi anti radikalisme, misalnya pengeboman atau ada tindakan yang sudah pasti radikal, teman-teman harus melaporkan. Jadi dua pola ini. Jadi kita langsung cari tahu opsi jawabannya. A. Membuat konten-konten positif yang menampilkan nilai-nilai kebinekaan, perdamaian, dan persatuan. Yang ini masuk ya, karena ini membuat konten positif itu sesuai dengan peran teman-teman sebagai apa, subjeknya apa. B. Melaporkan akun-akun radikal kepada pihak media sosial dan meminta mereka menutup atau menghapus akun-akun tersebut. Nah, jadi di sini kan ini kan mencegah penyebaran paham radikal. Jadi kalau hanya mencegah artinya ya teman-teman nggak boleh ngelaporin gitu, nggak boleh ngelaporin karena kan sifatnya mencegah. Tapi untuk menindaklanjuti ya kita harus melaporkan. Kalau di soal tanya mencegah ya berarti kita harus pilih opsi yang edukatif. C. Mengadakan kampanye online yang mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh akun-akun radikal dan berpikir kritis. Yang ini masuk juga. D. Menyelidiki siapa di balik akun-akun radikal dan mengungkap identitas dan motif mereka pada publik. Yang ini pasti salah ya. Ini karena buat apa mengungkap identitas dan motif mereka gitu. Kan kita disuruh untuk mencegah penyebaran kan. Yang E. Mengajukan petisi. Nah, ini mengajukan petisi online kepada pemerintah untuk membuat peraturan yang lebih ketat ya. Jadi ini tidak sesuai dengan wewenang kita ya. Jadi nggak boleh lempar wewenang atau lempar tanggung jawab. Jadi yang tepat itu opsi yang A. Membuat konten positif yang menampilkan nilai-nilai kebinekaan, perdamaian, dan persatuan. Ini akan membuat atau mencegah terjadinya paham-paham intoleransi. Karena apa? Karena yang pertama itu untuk mencegah itu masyarakat itu harus paham dulu apa itu kebinekaan, perdamaian, dan persatuan. Jadi yang tepat adalah opsi yang A. Lanjut soal 3, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu soalnya. Kemudian samakan dengan penjelasan di bawah ini. Anda adalah seorang guru. Nah, jadi ini subjeknya ya, seorang guru. Jadi highlight kalian tuh sebagai apa, masalahnya apa, temanya apa. Udah, itu aja. Intinya itu aja. Kemudian untuk opsi jawabannya, teman-teman tuh coret yang pasti punya jawaban 1, 2, 3. Biasanya itu negatif semua. Tapi yang 4 sama 5 itu biasanya sama-sama positif gitu. Anda seorang guru di sebuah sekolah menengah. Anda ingin mengintegrasikannya. Masalahnya mengintegrasikan nilai-nilai pluralisme dalam kurikulum pembelajaran di kelas Anda. Anda berpikir bahwa hal ini penting untuk membentuk karakter mahasiswa yang toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Sikap yang Anda lakukan. Nah, ini masalahnya, kemudian ini temanya
temanya ini berarti anti radikal. Jadi yang A, mengikuti kurikulum yang sudah ada dan tidak melakukan perubahan atau menambah apapun. Ini tidak kita coret aja ya. Ini tidak proaktif gitu. Tidak aktif menyelesaikan masalah. B, menambah materi-materi yang berkaitan dengan pluralisme dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan, seperti sejarah, sosiologi, atau agama. Yang ini masuk ya. C, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif seperti diskusi, simulasi, atau role play untuk menggali pemikiran dan sikap mahasiswa tentang pluralisme. Ini juga masuk. D, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang seperti kunjungan budaya, pertukaran pelajar, atau festival seni. Yang ini kurang ya, karena di sini pembelajaran di kelas Anda. Ini kan ada ekstrakurikuler. Pasti salah dong. Yang E, mengajak siswa untuk terlibat dalam proyek-proyek sosial yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kerukunan masyarakat yang beragam. Yang ini juga tidak termasuk dalam ini ya. Ini kan harus mengintegrasikan. Nah, kita cari opsi yang B atau yang C nih, menambah materi-materi yang berkaitan dengan pluralisme dalam mata pelajaran yang Anda ajarkan seperti sejarah, sosiologi, dan agama. Ini kan sudah ada ya, sejarah, sosiologi, dan agama itu kan sudah ada di mata pelajaran tuh. Jadi yang harus dilakukan itu yang opsi yang C yang benar. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif seperti diskusi, simulasi, atau role play untuk menggali pemikiran dan sikap siswa terhadap pluralisme. Ini adalah jawaban yang paling mencakup semuanya gitu. Yang paling mencakup ada mengintegrasikan ke dalam kelas dan mengintegrasikan pluralisme dalam kurikulum. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C, yang 4. Yang B ini pasti nilainya 4 nih. 4 karena sama mirip kan. Kalau teman-teman lihat yang ini poinnya 5, yang ini poinnya 4. Kalau teman-teman tuh mirip-mirip positif gitu opsi jawabannya. Soal 4 silahkan kerjakan terlebih dahulu buat teman-teman. Kemudian setelah itu ulang-ulang terus. Kemudian kalau teman-teman punya grup belajar, kalian teman-teman itu coba ajarin ke grup tersebut gitu. Kalian lempar soal, suruh ngerjain, terus kemudian teman-teman itu jelasin apa jawabannya dan kenapa yang lain itu salah. Itu akan membantu teman-teman untuk memperkuat pemahaman teman-teman ya. Kita lihat di sini Anda sebagai apa? Anda adalah seorang karyawan ya, karyawan magang di Dinas Perhubungan yang baru saja menyelesaikan tugas Anda. Saat ini langsung masuk ke masalahnya. Jadi TKP itu kamu siapa, masalah kamu apa, yang kemudian ini temanya itu apa? Temanya jejaring kerja. Masalahnya saat bersiap untuk menikmati waktu luang, beberapa pegawai masih sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka untuk persiapan pengadaan proyek besar yang akan dilaksanakan minggu depan. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Saya akan menawarkan bantuan kepada mereka jika diperlukan karena tugas utama saya sudah selesai. Ini positif. B. Saya akan menunggu hingga mereka kalau ada opsi menunggu, kita coret saja karena soal TKP itu tidak meminta teman-teman menjawab opsi yang pasif. Menunggu kan pasif ya. Pasif. Yang C, saya akan menikmati waktu luang karena pekerjaan saya sudah selesai sesuai arahan atasan. Ya ini juga tidak mempresentasikan masalah ya. Masalahnya kan ada beberapa pegawai masih sibuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi kita harus hubungkan masalah tersebut dengan solusinya. D, saya akan meninggalkan kantor lebih awal karena tanggung jawab saya sebagai magang sudah terpenuhi. Yang salah juga. E, saya akan mengamati situasi dan mencoba membantu pekerjaan yang menurut saya bisa saya tangani. Nah, kita lihat opsi yang E ini hanya yang bisa dia tangani gitu. Sedangkan kita nggak tahu masalahnya itu kan banyak kan. Ada yang susah, ada yang mudah.
Jadi yang paling tepat adalah opsi yang E. Kita tanyakan dulu, saya akan menawarkan bantuan kepada mereka jika diperlukan karena tugas utama saya sudah selesai gitu. Yang E ini hanya yang bisa yang saya tangani ini adanya setengah itu. Tapi kalau udah saya menawarkan bantuan, artinya kita itu siap apapun pekerjaannya itu kita siap bantu. Jadi yang tepat itu adalah opsi yang A. Soal nomor 5. Nah, jadi TKP itu intinya jangan lupa teman-teman, kalian tuh sebagai apa? Subjeknya itu siapa? Jadi teman-teman itu bayangin teman-teman berada di posisi tersebut gitu. Jadi kalian tuh hadir di soalnya. Nah, kita lihat Anda itu seorang kepala bagian, berarti pemimpin kan? Kepala bagian di kementerian yang sedang mempersiapkan laporan penting. Ya, ini masalahnya, mempersiapkan laporan penting untuk disampaikan menteri. Salah satu staf yang bertugas menyusun data utama mendadak tidak masuk kerja. Yang ini masalahnya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan agar laporan apa ini salah ya, laporan selesai tepat waktu intinya. Nah, ini temanya di jaring kerja. Opsi A, saya akan melaporkan kepada menteri bahwa laporan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Ini tidak profesionalisme dan tidak solutif. B, saya akan menghubungi staf yang tidak masuk dan memintanya menyelesaikan data dari rumah. Yang ini masuk. C, saya akan meminta perpanjangan waktu penyusunan laporan hingga staf tersebut kembali bekerja. Yang ini meminta ya, tidak profesional. D, saya akan menyelesaikan data utama sendiri agar laporan tetap selesai sesuai jadwal. Ini positif juga. E, saya akan mengajak tim lain untuk bekerja sama menyelesaikan data yang belum selesai agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, kita lihat di sini adalah temanya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja artinya kita harus bekerja sama. Jadi bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Jadi opsi yang tepat itu opsi yang E. Saya akan mengajak tim lain untuk bekerja sama-sama menyelesaikan data yang belum selesai agar laporan dapat diselesaikan tepat waktu. Tuh. Nah, jadi itu teman-teman, 5 soal untuk persiapan tes SKD Kedinasan atau CPNS 2026. Jadi teman-teman perbanyak latihan soal, perbanyak trial and error. Kenapa? Jangan takut salah. Intinya jangan takut salah kalau teman-teman itu ngerjain submateri apapun gitu. Jadi kesalahan itu tidak sama dengan kegagalan ya. Salah tidak sama dengan gagal. Kalau kalian salah dan kalian memperbaiki sebelum tes, artinya kalian akan berhasil. Tapi kalau kalian takut untuk melangkah, hanya takut untuk mengerjakan soal, nah kalian itu pasti akan gagal sebelum mencoba gitu. Jadi coba aja dulu. Intinya coba aja dulu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.